Apa kabar? Ya, Sudah balik lagi nih, ya. pemandangannya masih sama ya. Nah, Masih. jadi tanggal 22 Maret nanti kita mau bikin acara ngabuburit, Pak. Ya, menjelang hari Lebaran, kita nanti akan ngobrol santai di terowongan toleransi yang menghubungkan antara Masjid Istiqlal dengan gereja katedral. Ini Mantap. suatu terobosan yang luar biasa ya, Mantap. bahwa Indonesia itu memang negara yang saling menghormati satu sama lain. Nah, di Betul. sana kita akan bersatu di sana Iya. dari berbagai peserta yang latar belakangnya macam-macam, terutama dari si agama. Hmm, Namun kita memanfaatkan terowongan tersebut untuk ngobrol-ngobrol hmm. santai, Iya. ya ngobrol santai, ngobras gitu ya, Iya. tentang bisnis atau negosiasi. Barangkali kita bisa ngobrol lagi di sana, apapun pernik-pernik Hmm. dari bisnis, dari yang kecil sampai yang besar, sambil santai. Mantap. Kemudian nanti untuk yang Muslim bisa melanjutkan untuk Sholat. sholat maghrib di Rif. sana, berbuka puasa di sana. Nah, Iya. teknisnya nanti kita akan buka di WA Group nanti, Pak Andi. Oke, mantap, Pak. Nah, Moga-moga eh, sukses. Saya kalau kosong, saya kalau boleh ikut, saya wah, boleh. sangat sangat bagus kalau Pak Andi bisa hadir di sana nantinya. Ya. Pak Jadi Andi, saya mungkin barangkali buka ada puasa. Sorry. tambahan, Pak. Apa? Sebenarnya dalam Hmm. hal negosiasi Ya. itu mungkin kita refresh sedikit persiapan diri Hmm. sebelum Hmm. maju ke meja perundingan atau tempat negosiasi. Apa saja, Pak? Disingkat saja nih, kira-kira apa aja ini? Oke, pengalaman saya yaitu satu tadi setuju ya support dari Pak Mindi. Dan di dalam banking, karena saya juga ngajar banking itu untuk pegawainya di Suhu, UFJ, Bank Mandiri, Permata, Bank Niaga. Nah itu sebelum negosiasi ada di dalam banking itu KYC, Know Your Customer. Atau kalau dalam negosiasi berarti Know Your Opponent, Know Your Potential Buyer atau Potential Seller. Jadi Know Your Customer, KYC. Nah itu harus tahu, kalau enggak blank. Itu satu. Kedua, Anda harus tahu betul apa yang Anda tawarkan. Dua. Ketiga, Anda harus prepare untuk menjalankan prosesi negosiasi itu dengan SOP yang Anda punya sendiri, karena nggak mungkin Anda kasih kepada mereka, kecuali kalau mereka minta itinerary-nya, minta rundown-nya. Nah, baru berikan. Tapi biasanya tidak. Nah, itu Anda harus siap. Itu mengajukannya sedemikian rupa sesuai dengan orang itu, karakternya dia maupun kebiasaan dia atau perusahaan itu melakukan negosiasi. Misalnya kalau jual beli ke perusahaan antara misalnya buyer dan seller, distributor, antara supplier dan distributor itu SOP-nya kan ada. Nanti dia harus melakukan apa? Opsi barangnya, produknya, harganya, just in time pengirimannya berapa lot. Nanti kalau pembagian 1, 3 dan segala macam itu kontraknya gimana. Itu semua harus tahu. Kontraknya ini misalnya ada 10 lembar atau 20 lembar. Dia harus tahu tuh dari mulai halaman pertama sampai halaman ke-20 itu detail. Kalau saya dulu begitu sih. Jadi saya begitu dia nanya pasal nomor sekian, isinya ini, dia nego nih, si buyer itu nego. Kita kalau sellernya nggak siap, kita kan bingung, kita entar dulu, wah udah deh. Dia kasih poin tuh dalam hatinya, atau dia centang kurang 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 5 kali poin, dia nggak akan minta barang dari kita. Tapi kalau kita, Anda bisa nggak nanti kirim gini, jam segini, jam 4 pagi harus masuk di gudang kami yang di Cilegon. Oh bisa Kak. Itu kan dalam pasal 4 butir 3. Dia pikir, weh ini berarti orang ini, kita sebagai sellernya itu menguasai. Nah kalau kita menguasai itu 3 itu, apa ya dianya, seperti apa sih perusahaan itu yang mau kita ngomong itu atau keperluannya, terus kemudian kita tahu produk kita dan kita sudah punya opsi bagaimana prosesinya, 3 ini di master top gitu. Begitu. Terima kasih, Pak Andi. Barangkali Pak Mini mau menambahkan, Pak. Ini biasanya kalau sebelum bertempur kan bukan hanya makan dulu gitu ya. Mungkin nggak Bukan hanya, ditambahin, mungkin ada konten yang harus saya delivery aja, beli Komang. ya, Kan ada ya. konten yang harus saya delivery aja, nggak ngobrol-ngobrol dulu lah. Oh, begitu. Hmm. Eh, jadi maksudnya konten itu apa, Pak? Eh, kan sesi pertama Pak Andi, sesi kedua saya. Ya.
Saya belum delivery konten. Ya, sekarang begini, betul sekali. Nah, jadi karena sesinya Pak Andi udah selesai, dan saya udah mengumumkan tentang acara pada tanggal 22 Maret nanti. Nah, mungkin sekarang kita bukan mungkin ya, kita persilahkan Mbak Mindy untuk menyampaikan konten yang akan beliau sampaikan terkait dengan apa namanya acara negotiation skill pada hari ini. Kami persilahkan, Pak. Ya, terima kasih Pak Komang. Terima kasih, Pak Andi. Ya, Pak Mindy, silakan, Pak. Halo. Udah Ya, silakan, gambarnya? Pak. Udah ya. Ya, silakan. Ya, nah ini. Baik. Win-win negotiation skill in business. Dipersilahkan, Pak. Ah, ya, baik. Selamat. Mungkin ini udah selamat siang kali ya. Udah selamat siang buat Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Terima kasih. Saya akan coba melihat dari aspek pendekatan secara praktis, skill praktis. Jadi saya tidak akan mengungkap atau memaparkan dari segi konsep seperti yang dipaparkan oleh Pak Andi tadi, ya. Pak Andi membahas konsep, saya membahas dari segi praktis gitu. Nah, baik. eh Negotiation skill ini, ya oke, ini mungkin sepintas saja lah ya. Jadi profesi saya memang sebagai konsultan, public speaking juga sebagai pengarang buku, juga ada bisnis di bidang kuliner segala lah. Oke, next. Nah, baik. Ini kenapa ya? Oke. Bisa diterima ini? Ya, masuk, Pak. Kelihatan semuanya jelas-jelas. Jelas semuanya jelas. Jelas ya, saya kok hilang-hilang. Baik. Clear, Pak. Clear, Pak. Secara Clear, Pak. definisi, Terang, ya terang, terang. secara definisi saja ini pointer ada poin-poinnya bahwa negosiasi itu kan proses bisnis, kemudian juga aktivitas manusia, bukan hanya semata-mata kejadian, yang ketiga adalah sebetulnya pertukaran konsesi. Maka ketika kita bicara negosiasi itu sebetulnya ya take and give. Berbeda sekali kalau kita bicara tentang spiritual ya, kita to give and to give. Nah, kalau negosiasi to give terus ya kita buntung gitu ya. Nah, maka kita pertukaran konsesi. Konsesi itu apa? Apa yang mereka minta saya akan dapatkan. Kalau dari segi win-win attitude ya dan win-win negotiation, apa yang saya minta juga ada yang harus saya berikan gitu. Kira-kira begitulah. Nah, prinsip-prinsip negosiasi itu ada di sini, ada aim high, ada bottom line. Jadi kalau aim high adalah kita ingin mendapatkan seoptimal mungkin seperti tadi diungkap. Ingin harga yang paling tinggi, kalau bisa bayarnya duit duluan, kontan, kemudian tidak ada after sale service dan seterusnya. Tetapi dari sisi aim high-nya eh, pihak pembeli tentunya berbeda, ingin harga yang paling murah, kemudian kredit kalau bisa paling panjang, minta servis paling banyak. Nah, pasti dua kutub ini nggak pernah ketemu. Sama seperti teman-teman di orang keuangan dulu, pengen beli semurah-murahnya, jual semahal-mahalnya. Itu kan udah nggak berlaku lagi teori itu gitu loh ya. Nah, maka ada disebut negosiasi, artinya apa? Kita akan ada di area objektif ini. Ini negosiasi yang win-win. Nah, ketika kalau terjadi negosiasi atau permintaan di bawah bottom line, di bawah, artinya forget it, udah kita nggak perlu negosiasi panjang lebar lah, ya udah bubar karena ini kalau di bawah bottom line buat perusahaan ini rugi itu, bleeding, kira-kira begitu ya. Nah, keterampilan dalam negosiasi itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Satu, teknik bertanya. Jadi teknik bertanya itu open probing. Tidak mudah bertanya dalam artian untuk negosiasi loh. Kalau bertanya sekedar ngomong ya bisa. Banyak orang-orang pintar ngomong, orang banyak ngomong, sangat banyak. Tetapi pengertian teknik bertanya itu adalah sebuah teknik open probe, sehingga dia bisa menceritakan cukup banyak yang bisa kita
ambil saripatinya dari sana ya. Dan kemudian kita bisa konklusikan dengan close probing. Nah, itu teknik-teknik bertanya ya. Kemudian menggali informasi di bawah tekanan waktu. Ini teknik bertanya. Jadi keterampilan negosiasi menggali informasi di bawah tekanan waktu maksudnya apa sih? Jadi kadang-kadang kita harus ngomong, oke, saya punya waktu cuma 1 jam ya Pak ya hari ini untuk ketemu, sehingga kita harapkan dalam 1 jam ini kita bisa deal atau kita bisa selesai negosiasi ini ya. Nah, biasanya tekanan-tekanan waktu ini membuat orang menjadi gampang, nggak bulat gitu. Kalau bicara tentang diskon, ingin diskon segera dibuang supaya cepat deal gitu. Nah, ini teknik negosiasi dengan tekanan waktu. Karena saya nggak punya waktu lagi. Kalau nggak hari ini ya sudah, kita nggak deal gitu, contohnya. Kemudian dengan teknik, kemudian juga kita mencatat semua informasi-informasi. Tujuannya apa? Tujuannya kita melengkapi apa yang dia katakan, apa yang ya. Yang keempat, teknik mendengar, kemampuan mendengar. Karena kadang-kadang ada yang tersirat dan ada yang tersurat. Nah, kemampuan negosiasi mesti tahu apa yang tersurat dan tersirat. Apalagi dengan body language, ditambah body language ya, bahasa-bahasa tubuh yang antara setuju dan setuju. Apalagi kalau bicara lagi body language-nya sampai ke eye contact. Ya, eye contact artinya ini ngarang, dia bicara tuh dalam posisi ngarang atau sedang merecall informasi yang lalu, ya, atau dia sedang kalau ngarang kan artinya kan bikin-bikin drama gitu ya di dalam komunikasi. Nah, ini nih kita mesti paham ilmu-ilmu semacam demikian. Yang kelima, kepekaan terhadap apa yang dirasakan penting oleh orang lain. Ya, jadi kata-kata, narasi, pemilihan diksi itu menjadi hal yang sangat-sangat penting, bahwa ada yang tidak penting dan ada yang penting. Nah, yang penting seakan dia perlu mendapatkan sebuah konsesi. Yang tidak penting dia akan ngalah. Nah, kita tahu ketika dia mana yang siap ngalah, kita sudah tahu mana yang akan kita berikan gitu ya. Contoh-contoh kayak begitu. Kemudian membuat ringkasan dan ketujuh pengendalian waktu. Nah, di dalam proses negosiasi itu artinya yang disebut dengan win-win, bukan artinya kalau ada 10 isu yang dibicarakan, itu kita menang 5, kemudian pihak lawan menang 5 juga. Tidak selalu begitu. Bisa saja 37 atau 46. Selama nilai 3 tersebut sama nilainya dengan 7 pihak lawannya. Jadi kita dapat 3 tapi 7-nya kita lepas. Atau kita dapat 6, dapat 4, 6-nya kita lepas ya. Contohnya di dalam buying list itu. Jadi sebutnya istilah buying list. Jadi ketika kita mau negosiasi, kita sudah mau punya buying list. Apa saja buying list? Tentang harga maksimum, harga medium, harga terendah. Terus paymentnya juga terus. Payment paling cepat mulai dari COO, COD, kreditnya juga berjenjang gitu ya. Kemudian dari service, after sale service dan seterusnya ya. Nah, ini semua itu ada buying list-nya ya. Kemudian juga tentang quantity terkecil, quantity menengah, quantity maksimal dan seterusnya ya. Nah, ini buying list ini adalah sebagai senjata kita, mana yang harus bisa saya buang dan mana yang tidak bisa saya buang. Jadi di dalam proses negosiasi kadang-kadang ada faktor, kita mesti ada faktor emas. Ini harus saya dapatkan poin ini. Ya, poin ini tidak boleh kalah, sini harus menang. Tapi poin yang lain mungkin boleh saya ngalah gitu. Nah, itu di dalam teknik negosiasi punya buying list, sehingga kita akan terjadi sebuah saling tukar konsesi. Nah, yang sering terjadi kita negosiasi tidak memiliki buying list. Ya, datang hadir cuman ya bawa modal nekat ngomong aja. Mana yang kalah dan menang kita tidak dipersiapkan. Contoh-contoh hal seperti itu ya. Dan negosiasi sendiri adalah sebuah paket. Nah, ini hati-hati nih, ya, hati-hati ya. Banyak seorang negosiator yang hebat dan belajar, negosiasi itu dipretelin satu-satu, dipisah-pisah. Satu negosiasi tentang harga, terus. Sampai nanti harganya sudah deal, udah oke, sudah second. Kemudian bicara tentang servis, bicara servis terus. Sampai servisnya optimal. Nah, ketika dia sudah mendapatkan harga bagus, servis bagus, nah yang ketiga adalah dia baru bicara tentang payment. Umumnya begitu ya, tentang payment. Bagaimana payment? Nah, paymentnya negosiasi terus. Nah, kalau bicara parsial, yang dikendalikan yang akan kalah. Kalau bicara parsial, yang dikendalikan yang akan kalah. Maka dari awal kita mesti siap, yang disebut negosiasi itu satu paket. Semua itu satu paket.
Jadi tampilannya satu paket supaya ketika Anda minta ini, harga ini, oke, harga ini boleh, tetapi quantity seperti ini. Gitu. Jadi jangan nanti bicara harga sendiri, nanti kuantitinya negosiasi sendiri. Jadi harga dan kuantiti itu menjadi satu paket di dalam negosiasi. Term of payment, minta kredit yang panjang. Nah, ketika kredit panjang, kita kaitkan juga, ya, minta harga murah, contoh harga murah, kita kaitkan dengan kredit pembayaran. Itu satu paket, jadi jangan dipisah. Jadi harga sendiri, nanti selesai harga baru bicara tentang payment. Ya, ini hal-hal yang sering kita terjebak sehingga kita merasa andai kata harus menerima itu order pun merasa di pihak yang kalah, merasa tidak win-win, ya. Nah, ini itu satu hal yang di dalam teknis negosiasi itu bicara paket, yang disebut paket itu adalah seluruh buying list itu, ya, perlu kita konsesikan. Kira-kira begitu, ya. Dan jadi bicara konsesi adalah tidak gratis, saling menukar. Nah, ini mungkin buat bapak-bapak, ibu semua juga perlu tahu bahwa yang disebut dengan negosiasi itu ya seperti itu faktanya, ya. Faktanya dalam artian perlu kita lakukan agar terjadi win-win. Nah, ada 5 jenis pertanyaan yang memang perlu kita pahami lah, ya. Yang pertama adalah menarik perhatian. Siapkan pertanyaan yang membangkitkan minat. Kedua, memperoleh informasi. Nah, memperoleh informasi tadi seperti kupas, ya. Memperoleh informasi dari mana? Bisa dari sekretarisnya sebelum kita pertemuan, bisa dari second line-nya, atau orang dekat, atau kita kalau bisa search ke Mbah Google, atau kita tanya ke orang-orang yang mengetahui tentang perusahaan tersebut, atau kita lihat juga perilaku-perilaku dia. Jadi memperoleh informasi selengkap-lengkapnya sehingga kita ketika proses negosiasi itu akan enak sekali, ya, mana dia yang berkata jujur dan tidak jujur, mana yang dia mengungkapkan kebenaran atau mengungkapkan sebuah drama, ya, di dalam proses negosiasi. Itu hal yang ya. Ada lagi dengan cara adalah menyediakan kuesioner dengan informasi. Ini agak formal, tetapi biasanya hal-hal semacam demikian kalau negosiasinya dalam taraf tidak terlalu tinggi, ya kita tidak menggunakan kuesioner. Kemudian jenis pertanyaan yang dalam negosiasi itu adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan pertanyaan tadi, ya. Kemudian juga membuka pikiran, ya, membuka pikiran apa? Menciptakan benefit, yang menciptakan manfaat, membuka pikiran gitu. Maka ketika Bapak atau Ibu membeli produk kita akan mendapatkan manfaat-manfaat seperti itu, ya. Jadi tujuannya apa? Mengundang keterlibatan lawan negosiasi secara pribadi. Jadi dia berpikir bahwa saya hadir ke sini itu bukan hanya sekedar jual barang, tetapi juga memberikan solusi. Ya, tadi Pak Andi juga sudah sebutkan bahwa tadi apa? Investasi untuk uangnya 10%, tetapi bisa mendapatkan apa? Share-nya 39% contoh, ya. Karena apa? Karena yang dijual di dalam negosiasi kan tidak selalu jual barang beli barang, tapi ada juga nilai-nilai tertentu. Kalau kita jual jasa kan jual solusi, gitu, ya. Nah, maka di dalam proses bisnis di sini, negosiasi bisnis kan bisa dalam bentuk aset, keluarnya bisa dalam bentuk network, bisa dalam bentuk skill, keterampilan, ya. Jadi contoh bisnis saya dengan beberapa teman juga begitu. Jadi ngajak bisnis, oke, saya jual ilmu deh, saya kasih ilmu, Anda keluar duit. Nah, gitu kan, kira-kira kan begitu. Itu kan negosiasinya di situ. Oke. Yang kelima adalah membuat kesimpulan, sehingga dari pertanyaan-pertanyaan negosiasi tadi orang akan bisa melihat bahwa saya hadir di sini betul-betul sudah siap, ya. Nah, ini ada beberapa slide yang mungkin saya ini lewatin aja. Nah, ini tadi yang bottom line sama aim high tadi, ya. Jadi ini zona negosiasi itu ada di situ, ya. Oke, ini tadi sudah dikupas. Nah, yang disebut dengan win-win solution yaitu jangan sampai pikiran kita ingin menang sendiri. Kalau ingin menang sendiri, saat ini saya menang, dominan menang, lawan bicara kita kalah. Terpaksa dia menerima negosiasi itu, ya bisa jadi. Tetapi belum tentu long term. Jadi ketika ada project ke depan, bisa-bisa kita tidak bagian dari yang akan diundang. Karena sudah merasa tidak fair, itu fair play, ya. Sama saya juga ketika bicara
bikin buku juga ketemu dengan beberapa penerbit merasa unfair dan saya tidak gunakan lagi apa penerbit tersebut karena banyak sekali hal-hal yang unfair karena merasa nama besar, kemudian tidak ada dia, tidak ada lain selain dia gitu kira-kira. Maka saya merasa ini kok unfair ya, kok nggak bener banget gitu loh logiknya. Maka untuk buku-buku selanjutnya saya tidak lagi menggunakan penerbit yang sama gitu ya. Nah ini contoh-contoh karena apa? Karena sifatnya ingin menang sendiri. Jadi menang sendiri itu bisa saja menang tapi hanya sekali. Tapi belum tentu berkelanjutan. Nah, di dalam negosiasi win-win attitude itu atau win-win solution itu, ini adalah bersifat long term. Kali ini beli dengan kita, nanti ada project lagi dengan kita, nanti ada keperluan lagi terus dengan kita. Jadi ada faktor kesinambungannya. Maka proses win-win attitude itu adalah ujungnya apa? Saya menang, kamu menang. Jadi saya merasa happy bisnis ini, lawan juga merasa happy, merasa cocok. Cocok dalam arti apa? Memiliki value yang sama-sama tinggi, ya, value tinggi. Jadi kalau bicara negosiasi hanya aspeknya terhadap harga saja, ujung-ujungnya ya ada faktor-faktor lain pasti dikorbankan. Saya katakan faktor-faktor lain pasti dikorbankan. Jadi kalau negosiasi ingin cari termurah dan seterusnya, maka ada faktor quality akan turun, service akan turun. Nah, di dalam proses saya sebagai konsultan, sebagai trainer juga, ketika terjadi pitching, ya kalau bicara pitching, ini di pitching ya, iya, udahlah. Kalau di pitching, saya ingin lihat, kalau di pitching, kriteria pitching itu apa saja? Oh, konten, bagaimana mendeliver kontennya, siapa yang bicara, terus kemudian harga juga, itu kan biasanya ya. Kemudian apa after sales service. Berapa bobotnya? Gitu. Ketika bobotnya biaya itu adalah harga itu menjadi 60%, 50%, saya akan mundur. Udah nggak usah lah, saya nggak usah ikut pitching lah. Karena saya pasti kalah. Kenapa? Karena saya tidak pada posisi untuk jual harga murah. Karena apa? Karena saya punya konten. Saya bertanggung jawab terhadap isi. Saya bertanggung jawab terhadap servis. Ya. Nah, ketika hanya bermain di harga, silakanlah berikan ke teman-teman kita saja yang memang memiliki harga-harga seperti yang diharapkan. Nah, ini contoh negosiasi sehingga kita sendiri tidak terjebak untuk selalu serakah semua ingin dapat. Nah, ini hal-hal yang perlu difahami buat Bapak Ibu semua yang terbiasa dengan negosiasi. Nah, konsep kemitraan. Jadi negosiasi itu ya kemitraan. Jadi kerjasama dan kepercayaan. Jadi negosiasi itu kita adalah kerjasamanya tinggi, ya kerjasama tinggi, teamworknya tinggi, kemauannya tinggi, spiritnya tinggi, dan kepercayaan juga punya tinggi. Saya percaya sama Anda dan Anda percaya saya. Jadi kalau saya bilang saya percaya terhadap pembeli saya dan pembeli juga percaya terhadap penjual saya. Kalau saya sebagai konsultan, saya percaya kepada klien saya dan klien juga percaya kepada saya. Itu kepercayaan. Kepercayaan apa? Tidak membocorkan rahasia perusahaan. Itu kepercayaan kan? Akan mendelivery materi yang terbaik, konten akan memberikan solusi yang terbaik. Contohnya gitu ya. Akan betul-betul customize kontennya. Nah, itu adalah sebuah kepercayaan. Dan kerjasamanya apa? Biasanya kerjasamanya long term, berkelanjutan, ya lama. Kemudian makanya saya setiap bulan adalah ke Makassar. Kenapa? Itu juga bagian dari kemitraan. Kerjasama saya udah setahun, ya, mendapatkan proyek 1 tahun. Artinya apa? Eh, untuk konsultasi 1 tahun itu kan bukan sebuah hal yang investasi kecil dan juga bukan sembarangan. Pasti dia percaya ke saya. Kalau nggak percaya, coba dulu ah. Kan gitu kan. Oke, dan seterusnya. Nah, inilah hal-hal di dalam proses negosiasi itu yang disebut dengan spirit win-win, ya itu win-win attitude ya. Nah, faktor yang perlu diperhatikan di dalam negosiasi buat setiap negosiator tentunya adalah keterampilan dan kualitas pribadi. Jangan apa ya, mungkin kalau bahasa pasarnya jangan bullshit lah. Jangan sok-sok ngegede-gedein kehebatan gitu. Wah, saya begini loh, saya begitu loh, saya hebat begini loh, saya begitu. Itu ketika masih jual diri, artinya rendah dia punya harga diri. Ketika masih mempromosikan dirinya sebagai orang hebat, berarti banyak orang tahu bahwa dia tuh belum hebat. Kan kira-kira begitu kan? Ya.
Maka keterampilan dan kualitas pribadi itu adalah sebuah hal yang penting. Ya, saya sendiri kan hampir tidak pernah ya, kecuali kalau terpaksa kan. Tidak pernah mengatakan bahwa media tuh begini, saya begini loh, wah di luar itu. Enggak. Anda nilai saya saja, deal, langsung deal ya. Kemudian juga mungkin kalau bicara tentang title, saya juga nggak pernah tuh naruh title saya, jabatan saya seperti apa gitu. Karena orang akan tahu. Ya, contoh ya. Terus kedua adalah pengetahuan dan informasi. Jadi perlu memiliki sebuah pengetahuan yang kuat. Pengetahuan itu apa? Dari segi konseptual, kemudian dari segi praktek, ya pengetahuannya. Informasi apa? Informasi yang berkaitan related dengan klien, dengan prospek atau dengan calon prospek. Ketiga, faktor yang perlu diperhatikan dalam negosiasi adalah sumber kekuatan kuasa dalam negosiasi. Siapa yang memiliki power? Jadi di dalam negosiasi ini ketika kita ketemu dengan prospek klien, siapa yang memiliki power dominan? Karena di dalam proses negosiasi ada saja orang-orang itu di sana yang sebagai influencer, ada usernya, ya, ada decision makernya, gitu ya, ada purchasernya. Nah, kita mesti lihat siapa yang pegang peranan, ya. Ternyata purchaser ada, decision makernya ada, influencernya ternyata yang punya kuasa. Siapa influencer yang punya kuasa? Istrinya bos atau sekretarisnya bos yang punya kuasa. Nah, maka kalau kita paham seperti begini, jadi negosiasi itu bukan hanya semata-mata kita ketemu dengan purchaser atau user. Kita harus tahu siapa yang punya pengaruh kuat di dalam proses pengambilan keputusan. Maka di dalam negosiasi tersebut kita perlu paham tentang siapa di sana, ya. Sering sekali terjadi kan, oh sebetulnya purchasernya ada, oh usernya ada, ternyata keputusannya di tangan influencer. Ya, contohnya kayak gitu nih. Ya, ini sering terjadi. Poin nomor 3. Poin nomor 4 adalah perlu strategi dan taktik negosiasi. Nanti kita akan bahas sebentar. Dan yang kelima, persiapan yang baik dan matang. Jadi persiapan baik biasanya adalah dalam hal database, ya, ya utamanya database lah ya, tentang situasi internal eksternal, situasi tentang persaingan dan seterusnya lah ya. Oke. Ini mungkin saya lewatin saja karena waktu juga agak sedikit sudah pendek waktunya ya, karena saya nanti diusir oleh hotel. Oke. Oke, gaya negosiasi internasional tadi sempat ditanyakan, gaya negosiasi seperti apa sih? Ya. Gaya utara itu adalah Belanda, Inggris, Eropa Barat. Itu low assertive, low responsive. Itu gayanya gitu. Ya low assertive, ya lambat untuk percaya, lambat untuk memberikan respon. Jadi kalau kita ketemu dengan orang Belanda, orang Inggris atau Eropa Barat itu ya nggak bisa gerusa-gerusu, nggak bisa pengen langsung deal gitu, kira-kira begitu ya. Sedangkan gaya selatan tuh Prancis, Italia, Eropa Selatan atau high assertive, high responsive. Artinya apa? Dia cepat setuju, cepat juga memberikan respon, gerak cepat lah, gitu ya. Jadi kemudian ada gaya barat lagi adalah Amerika, Kanada, Jerman Barat adalah high assertive, low responsive. Oh, respon asertif, penerimanya cepat, tapi udah gitu plong, lama hilang, lama nggak ada respon, nggak ada jawaban gitu loh, ya. Dan ini gaya timur atau Jepang low assertive, high responsive ya. Jadi tidak mudah menerima. Dengarkan dulu, dikaji dulu, diperhatikan dulu, ditimbang-timbang dulu, dibawa ke meeting board dulu, gitu kira-kira ya, dibawa ke meeting direksi dulu, diputusin. Nah setelah oke, langsung dia respon langsung tertarik jadi. Nah kita di dalam proses negosiasi ini berhadapan dengan perusahaan ini, gaya mana yang dipakai, gitu loh. Ya, walaupun ini perusahaan Indonesia, tapi dia kiblatnya kemana? Kira-kira begitulah. Nah, ini orang Indonesia kan nggak ada di sini ya, tapi kiblatnya dia tuh kiblat kemana? Kiblat ke utara kah, selatan kah, barat kah, atau timur? Nah, maka teknik negosiasi dan bagaimana cara saya harus siap respon, lambat, respon cepat, ya di sinilah. Jadi kalau yang orang high respon itu pengen cepat,
begitu ada proposal pingin jawaban, begitu ada masalah ingin segera dijawab gitu. Itu high responsif. Nah, jangan kita pakai gaya-gaya lagi, gaya-gaya alon-alon asal kelakon. Wah, SOP kita seperti ini, prosedur kita seperti ini. Wah, ketemu yang high responsif, Anda bisa-bisa gagal. Ya, walaupun sudah terpilih, bisa-bisa tidak menjadi pilihan gitu ya. Nah, itu. Nah, pola konsensi. Nah, ini nih. Tadi kita sudah sempat singgung tentang pola konsensi itu kan dengan tekanan waktu. Ya, saya punya waktu cuma 1 jam ya diskusi untuk negosiasi. Jadi ini teknik juga ya, teknik negosiasi. Jadi tolong kita dalam waktu 1 jam ini efektif sehingga kita bisa solusi. Nah, ketika itu terjadi, ada akan orang-orang yang lemah di dalam pengendalian waktu, lemah di dalam hal manajemen waktu. Ya, manajemen waktu tidak bisa mengendalikan waktu. Itu kan banyak sekali orang tidak bisa mengendalikan waktu, lupa banyak. Kadang-kadang bicaranya terlalu banyak kembang-kembang, ngomongnya ke sana ke sini, ngomong ke sana, tidak ke poin utama. Nah, akibatnya apa? Ya, nah akibatnya apa? Muncullah style-style seperti di sini. Ya, ada yang disebut style long flat. Long flat tuh, oh saya punya authority memberikan diskon sampai 100 itu. Umpamanya memberikan diskon itu nilainya sampai 100 itu ya. Maka akan dibagikan menjadi 25, terus negosiasi lagi 25 lagi, wah, terus negosiasi lagi 25 lagi, negosiasi lagi 25 lagi, kira-kira begitu. Itu yang long flat. Jadi dia bisa bertahan, ingin mendapatkan harga terbaik. Jangan sampai punya kewenangan diskon 100 dibuang semua langsung. Tapi dia dengan cara 25. Ya ini sudah terbaik kasih 25. Wah masih ngotot lagi. Oke lah coba saya kalkulasi lagi, kasih lagi 25. Kira-kira. Tapi ada juga yang short flat. Langsung kalau saya punya kewenangan 100 dikasih 50, 50. Pengen cepat beres. Ada yang lebih gila. Ya udah Pak, ya saya kasih 100 aja lah. Ini harga terbaik, mau ambil nggak mau ya sudah. Nah ini bukan negosiator nih, yang tipe nomor 3 nih. Tapi bukan negosiator, kenapa? Karena orang ini dikejar oleh waktu, biasanya bicara tidak efektif. Kenapa? Karena sudah habis oleh hal-hal yang tidak informatif. Maka ketika terjadi waktu ya tinggal last minute begini. Ya. Ada lagi yang tipe take it or leave it ini ya. Jadi dari depan 100. Ya, kalau tipe ending itu, tipe ending itu adalah 100-nya dikasih belakang. Jadi ketika tahap awal negosiasi benar-benar nggak dikasih pengurangan harga. Minta kredit diperpanjang, nggak dikasih. Terus sampai negosiasi terus nggak dikasih, baru terakhir di ujungnya baru dikasih. Plok. Nah, ada yang take it or leave it adalah yang tadi. Begitu diminta langsung plok, kasih duit dari depan, diskonnya dibuang. Kreditnya udah, oh Pak kreditnya sekian. Harganya udah sekian terbaik. Ya, jadi negosiasi ke belakangnya nggak dikasih-kasih lagi, nggak bisa lagi. Nah, itu tekniknya. Kemudian ada teknik bottom up. Pertama dikasih sedikit dulu 10, negosiasi lagi tambah lagi 20, negosiasi lagi tambah 30, negosiasi lagi baru tambah 40 jadi 100 dan seterusnya ya. Terus ada top down dibalik. Masih gede baru menurun. Ya. Nah, ini tipe yang ketujuh yang crazy. Sudah tahu harga modal kita berapa, sudah tahu bottom line kita harga terendah berapa, masih minta lagi ke kantor untuk harga lebih murah lagi. Jadi kalau di tipe nomor 7 itu bisa jadi 100 lebih kan. Nah, ini bukan negosiator nih. Ya, ini ingin cari ya udahlah nggak mau pusing ya minta bos aja kalau harga nggak cocok. Nah, banyak terjadi teman-teman di departemen penjualan ya seperti begini. Di nomor 4 take it or leave it dan di nomor 7 tipe crazy. Ya. Nah, ini yang perlu dihindari. Mana yang terbaik? Yang terbaik adalah sebetulnya bukan terbaik lah. Mana yang baik? Yang baik adalah sebetulnya nomor 5. Ya, nomor 5. Kasih 10, 20, 30, 40. Itu yang nomor 5 terbaik. Karena bisa saja ketika pada tahap negosiasi tahap ketiga, periode ketiga, sudah close kok, sudah deal. Ya, atau part kedua sudah deal. Jadi harga yang diberikan relatif sangat baik. Nah, ini contoh-contoh adalah bagaimana teknik-teknik di dalam proses
negosiasi. Nah, dan saya sendiri ketika berhadapan dengan beberapa klien juga ini saat ini lagi berjalan dengan BUMN contohnya, ya begitulah. Banyak sekali. Ya, kalau bicara lewat WA, kadang-kadang sekarang negosiasi kan bisa lewat WA, lewat ngomong. Wah, ini WA nggak enak. Oke, ketemu aja deh ya. Nanti Senin ketemu. Nah, gitu loh kira-kira. Supaya apa? Supaya kita bisa lihat juga di mana dia punya titik optimalisasinya. Kadang-kadang kan mereka juga, karyawan juga kan ingin dianggap hebat, bisa neken harga lebih bagus, neken harga lebih rendah buat mereka kan prestasi juga gitu, kira-kira gitu ya. Nah, inilah kadang-kadang teknik-teknik negosiasi itu perlu kita pelajari sampai hal-hal yang teknis seperti itu. Oke, ini saya lewatin saja. Nah, hal-hal yang bisa kita lakukan di dalam proses negosiasi itu yang dimaksud dengan memiliki power adalah dapat terlihat pada orang-orang yang memiliki power itu apa? Satu, ada referensi, dua, keahlian, ketiga, legitimasi, keempat adalah reward, yang kelima adalah coerce atau paksaan. Nah, power-power inilah yang kadang-kadang kita bisa gunakan di dalam proses negosiasi. Nah, yang selanjutnya strategi dan taktik, nanti kita buka dalam tanya jawab aja sisa waktunya ya. Ada strategi negosiasi yang disebut dengan, ini bicara tim ya. Jadi dari satu pihak ada 2-3 orang, pihak yang satu lagi 2-3 orang umpamanya. Ada sistem gertak anggaran. Saya punya duit cuma sekian, anggaran saya cuma sekian, Anda bisa nggak? Kalau Anda bisa, silahkan lanjut negosiasi. Kalau nggak bisa ya sudah, Anda tidak masuk dalam nominasi. Itu gertak anggaran namanya. Ya. Ada lagi tipe pemeras, ya terus diperas, ditekan terus, ya. Terus ada lagi tipe lelang segitiga. Lelang segitiga tuh itu ada bermain. Jadi di dalam internal pembeli, ya, atau si penjual itu mereka bermain peran di antara sesama tim tuh bermain peran. Ya, ada yang ingin jadi orang baik, malaikat, ada yang ingin bertindak sebagai orang jahatnya, kira-kira begitu. Itu bermain peran. Jadi di dalam negosiasi di dalam perusahaan itu yang bermain peran. Udah deh, bos saya itu memang begitu deh. Dia orangnya susah. Wah, susah deh. Udah dah, kamu kasih ke saya deh. Kasih harga terbaik lah. Nanti saya ngomong ke bos. Jadi itu tuh ada teknik-teknik itu bermain seperti itu ya. Kemudian ada sentuhan lembut. Wah, orangnya humble, enak, baik ya. Sentuhan-sentuhan lembut. Kemudian senyum terus. Wah, enak, manis pokoknya ya, sehingga kita tuh sungkan kalau dia minta, begitu dia minta dikit, minta tambahan ini, sungkan untuk nolak. Nah, itu artinya istilah sentuhan lembut. Kemudian ada yang angin surga tuh permintaan kita tuh gampang bisa diatur, nanti gampang bisa diatur. Nah, itu angin surga tuh, supaya supaya negosiasi dapat. Giliran prakteknya nanti hari H, waduh itu mesti izin dulu tuh, wah itu di luar otorisasi kita, coba nanti saya perjuangkan ya. Padahal dia nggak punya otorisasi. Nah, ini yang disebut dengan angin surga. Ada yang sifatnya cuek bebek ya, mau nggak, kadang-kadang dalam negosiasi dia nggak dengerin negosiasi, kita presentasi dia ngeliatin HP, WA sendiri, sibuk, tidak memperhatikan. Nah, itu adalah tujuannya apa? Ngebikin mental down juga, shock terapi ke si penjual. Ya, itu bisa perilakunya bisa cuek bebek seperti itu, atau memang sedang bermain peran ketika bernegosiasi. Ya, nanti ada buaya tidur nanti adalah ya dia nggak pernah kasih komentar, perhatiin dia, manggut-manggut aja, manggut-manggut, udah gitu nanti keluar ruangan negosiasi gitu loh, ya kayak nggak butuh kayak gitu. Nah, kemudian ada hitam putih, ya hitam putih yang tadi ya, yang gayanya adalah gaya gaya yang satu malaikat, yang satu kayak setan gitu ya. Mana yang bertindak kayak orang galak, ya satu lagi bertindak kayak orang baik. Nah, mereka ini sebetulnya adalah tim yang sedang berbicara sebagai negosiator dalam kelompok. Oke, mungkin begitu dulu Beli Komang ya, karena waktu juga yang agak ketat ya. Baik, terima Ada kasih yang Pak Mindi. Oke. Ya, karena Pak Mindi tidak boleh lama-lama di hotel nih, ya. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Barangkali ada yang bertanya, silakan. Pak Johannes.
Oh, Suster Francis ya. Suster Francis, halo dari Lampung. Suster Selamat Prancis, ya, siang udah. sudah Udah siap. lama saya nggak ke Lampung nih. Ya, barangkali Pak Andi sendiri yang ingin bertanya juga atau memberi masukan yang lain gitu, Pak Andi? Oh, ya maaf nih saya pas baru ya pakai foto ini aja ya. Ya, Paling itu menarik tuh tadi Pak Windy bilang poin yang kelima lebih bagus yaitu bottom up, yaitu jualnya sedikit-sedikit dulu sampai meningkat. Ya, ya memang saya juga setuju. Bagusnya sih begitu. Paling tidak kita dapat dulu lah, terus sampai dengan ke atas. Nah itu. Tapi kalau saya waktu belajar pengalaman langsung ya, real praktek itu di grup Bakri nggak kayak gitu. Kita ngambilnya langsung yang di atas saja. Jadi misalnya contoh. Bakri Brothers Group itu berapa tahun sih pengalamannya dalam bidang properti? Nggak ada. Nggak kayak grup yang lain, Sumarekon, Podomoro, Ciputra itu bertahun-tahun naik terus sampai jadi konglomerat. Bakri Brothers itu belum pernah 1 tahun sebelumnya bikin properti gede, tiba-tiba punya 17 tower di Kuningan. Itu 50 hektar. Itu daerahnya tuh segitiga emas tuh Kuningan tuh, HR Rasuna Said. Nah, itu langsung naik di atas. Nah, itu saya belajar bagaimana caranya negosiasi seperti itu. Jadi kalau ada klien yang pengen tahu caranya, ayo beli Komang, tawarin aja. Mereka berani nggak? siap. Metodenya tuh apa ya? Itu aim high. Jadi naiknya tuh langsung di puncak Himalaya lah gitu. Seperti Hmm. rumah saya ini kan juga kira-kira rumahnya dekat-dekat Himalaya gitu, Pak. Tapi di bawahnya sedikit lah di Tibet. Ya, tebet ya. Nah, betul. Itu jokes. Thank you. Oke, lanjut. Oke, waktu sudah hampir habis. Ya, sekali lagi saya ingin mengumumkan di sini bahwa tanggal 22 Maret kita mau bikin acara bagus nih namanya Ngabuburit ya, di terowongan toleransi. Nanti kita sambil ngobrol santai tentang bisnis dan sebagainya. Kemudian STA Academy ini bersama Pak Mindi, Kang Reza, dan kita bisa siap untuk diundang oleh perusahaan untuk workshop, seminar, training, dan sebagainya. Nanti bisa menghubungi saya langsung juga. Nanti kita bisa bicarakan apa yang akan bisa dilakukan, atau barangkali di sana punya kebutuhan tertentu atau masalah, nanti kita siapkan solusinya. Betul begitu ya Pak Mindi ya? Ya, Pak Mindi rupanya lagi sedang terima telepon tuh. Mau siap-siap check out, mau berangkat ke Jakarta dari Makassar. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir di sini. Ada Pak Johannes, Ibu Francis, Pak Derajat, Pak Duto tadi. Juga pembicara kita yang luar biasa adalah Pak Andi, yang sudah memberikan negotiation skill dengan sangat komprehensif. Tentu sebenarnya belum lengkap. Nah, Matur ini suksema beli. ya Terima sama-sama. kasih. Hatur nuhun. Nanti bisa bikin kelas tersendiri nih Pak ya, tentang negotiation skill Kursus ini. ya. Ya, bikin kursus 1 hari atau 2 hari, tergantung kebutuhan perusahaan. Nah, bosnya beli Komang sama Pak Mindi, saya ngikut aja. Titiang Ya, ngikut dah, Titiang. nggih, nggih, nggih. Nah, nanti Pak Terima Mindi juga kasih Pak punya, Andi, Pak Komang, ya, Pak Mindiarto, aduh, Mantap. yang Terima waduh, selalu kasih. memberikan selamat siang. undangan kepada saya. Ya, terima kasih Saya sama-sama. sebenarnya sudah pensiun, tapi sekali waktu pengen dengar, kangen dengan teman-teman ilmu dan pengalamannya yang bisa saya bagikan kepada para mahasiswa dan juga anak-anak SMA yang kebetulan saya juga diminta kembali ke SMA karena di SMA itu juga ada ekstrakurikuler untuk boga dan kreativitas yang lain Wah, luar biasa, gitu. Suster. Jadi terima kasih banyak Ya, atas pengalaman dan ilmunya. ya. Nanti kami juga Sami-sami. ingin belajar juga dengan Ibu Suster ini. Suster, boleh salam sedikit, beli. Ya, silakan, silakan. Suster, saya ini muridnya Pater Drost di Canisius Oh College. iya, Ya, oh ya. ya. Pater Drost, waktu Oh beliau kepala sekolah itu, ya beliau tahu saya lah. Jadi salah satu ya. anak murid yang agamanya Islam tapi raportnya 9. Waduh. Tapi nakal juga, bandel juga ya.
Nakalnya anak Kanisius itu ya itu kalau main bola yang dilihat itu bukan bolanya tapi kakinya. Iya, iya betul. Ya, Betul ya ya. Bu ya? Betul ya Suster. Nah, gitulah. Iya, iya. Oh, betul. Baik, ini luar biasa nih perbincangan kita. Sayang Iya, waktu juga yang Kanisius harus. memang hebat. Betul, betul. Nah, jadi ini apa namanya waktunya sayang sudah mepet, terutama untuk Pak Mindi yang akan segera berangkat ke Jakarta. Have a nice flight, Pak. Sampai ketemu di Jakarta dan nanti ngabuburit antara Masjid Istiqlal ke Gereja Katedral yang sudah Paus Fransiskus sudah melewati juga terowongan tersebut. Sampai jumpa di sana. Terima kasih untuk yang hadir pada Oke, hari ini. terima kasih Ya, banyak Pak sampai Komang. ketemu Selamat lagi. siang. Selamat Ya, siang semuanya. Terima kasih. sama-sama. Ya, Terima selamat kasih. jalan Pak Mindi. Izin live ya. Izin live juga. Silakan, silakan. Salam Suster. Pak Mindi, selamat jalan to Jakarta. Beli Komang, selamat jalan ke Bali. Salah ya. Oh ya sih. Ya. Oke, Pak Terima Mindi, kasih. terima kasih. Selamat jalan. Jangan sampai ada yang ketinggalan di kamar itu, Pak. Suaranya putus-putus. Ya, kita ini sudah waktunya sudah selesai, Pak. Pak Oke. Mindi, jangan Yuk. sampai ada yang ketinggalan di kamarnya loh, Pak. Oh, ada di WC. Oke, Bagus, sampai bagus. ketemu lagi untuk Sampai ketemu di acara-acara berikutnya. Jakarta. Ya, sampai ketemu. Terima kasih Pak Mindi, Sayonara, Beli sayonara. Komang, Terima kasih semuanya ya, luar biasa nih hari ini nih. Terima kasih. Iya. Ya, juga untuk Kang Reza, terima kasih. Kang Reza, matur Ya, nuwun. selamat menjalankan ibadah puasanya supaya lancar ya. Begitu juga untuk Bang Andi nih, Bung Andi. Terima kasih, Sami-sami. sampai jumpa. Salam, ya. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke.